Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang FR soal SKB untuk administrator kesehatan pertama. Ya, ini masih berkaitan dengan kesehatan, nih teman-teman dari kesehatan. Jadi kita sudah membahas beberapa FR yang berkaitan dengan kesehatan, dan kali ini kita membahas tentang administrator kesehatan pertama. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari videoku selanjutnya. Oke, terima kasih. Dan juga jangan lupa nih share kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian dan juga untuk diri kalian sendiri tentunya. Oke, langsung aja daripada kelamaan. Kita masuk aja ya. Jadi di sini adalah administrator kesehatan pertama. Nah, ini ada beberapa screenshot yang saya dapatkan lah intinya. Dan rata-rata ini tuh hampir sama soalnya ya. Jadi antara bidan, kemudian apoteker, kemudian apalagi tuh laboratorium tuh hampir sama soal-soalnya gitu. Jadi kemungkinan sih yang karena di bawah kementerian yang sama, ya pastinya sama gitu ya. Oke, langsung aja. Kemarin saya baru tes SKB untuk administrator kesehatan pertama. Untuk soal poin 1 sampai 10 sepertinya juga keluar untuk formasi kesehatan lainnya. Nah kan, ya jadi soal nomor 1 sampai nomor 10 tuh sama nantinya antara kesehatan ya. Baik, pokoknya di bawah kesehatan, entah itu perawat atau dokter dan segala macam. Yang pertama nih, visi Kemenkes menurut Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan juga misi. Berarti visi dan misi Kementerian Kesehatan itu apa? Berarti keluar nih tentang Undang-Undang Nomor 36. Itu ya teman-teman ya. Kemudian nawacita yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini juga keluar juga. Dari 3 FR yang sebelumnya saya juga menyebutkan bahwa nawacita, kemudian visi misi Kemenkes keluar. Kemudian tujuan SDGs kalau saya pas keluar yang 0 lapar dan tujuan keduanya adalah tanpa kemiskinan. Ini saya nggak tahu nih singkatan SDGs itu apa, saya kurang paham ya di situ ya. Kalau saya pas keluar yang 0 lapar dan tujuan keduanya adalah tanpa kemiskinan. Saya nggak paham. Nomor 5, tahun ini berapa tahun HKN jadi dibalik temanku tanggalnya? Ada yang tahun pertama HKN kapan? Yang berkaitan dengan HKN. Ya, itu silakan Anda pelajari ya. Kemudian nomor 6, gerakan cuci tangan. Tadi saya gerakan pertama cuci tangan dan temanku hari cuci tangan. Oh, berarti berkaitan dengan cuci tangan, entah itu tanggal hari cuci tangan itu kapan? Gerakan pertama cuci tangan itu apa? Nah, berarti ada urutannya cuci tangan ya. Kalau saya sendiri cuci tangan ya tinggal cuci aja biasa. Ya, ternyata ada urutannya. Ini kalau di soal di FR Bidan itu standar WHO ya, gerakan cuci tangan standar WHO itu ada berapa langkah. Nah, itu. Ya, itu yang keluar kalau di standar kalau di bidan ya. Tapi kalau di administrasi kesehatan pertama itu ada 2 ternyata versinya, yaitu tentang gerakan cuci pertama cuci tangan juga gerakannya apa, atau kalau yang ditanyakan yang lainnya adalah hari cuci tangan itu kapan. Oke. Kemudian nih, nomor 7, ada Undang-Undang Izin Edar Alkes, alat kesehatan, sebutkan undang-undangnya. Nah, nih ada undang-undang ya. Anda harus mempelajari itu. Kemudian nomor 8, undang-undang yang mengatur penggunaan obat generik di pelayanan kesehatan. Undang-undang lagi yang mengatur penggunaan obat generik di pelayanan kesehatan. Itu apa aja ya. Oke, lanjut ya. Nomor 9 nih, undang-undang SJSN tuh sebutkan. Undang-undang SJSN. Kemudian nomor 10, badan yang menaungi JKN itu apa? Apa ya maksudnya? Badan yang menaungi JKN itu apa? Ya, ini ada undang-undang kesehatan ada.
Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Tenaga Kesehatan. Nah, nih ya, keluar nih. Kemudian Undang-undang SJSN dan BPJS. Nah, tadi nih yang berkaitan dengan laboratorium, bidan, kemudian apoteker, dokter, itu semua ada nih Undang-undang SJSN dan BPJS. Undang-undangnya tuh berapa? Ya. Ini, nah Anda harus mempersiapkan ini ya. Kemudian, nah ini ada juga apa nih? Selamat sore Mbak Mas, mohon izin share pengalaman saya tes SKB tadi jabatan penyuluh kesmas ahli. Nah, penyuluh puskesmas ahli nih. Penyuluh nih ya, kalau ini kan administrator nih. Kita bandingin deh kalau yang tadi yang dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah Undang-Undang SJSN, sama kan? Tuh. Kemudian Nawacita sama, ya kan? Undang-Undang SJSN mungkin yang berkaitan dengan visi dan misi juga tadi masuk sama juga. Ya, kemudian strategi pembangunan kesehatan. Nah, ini strategi pembangunan kesehatan Anda harus pelajari nih. Kemudian strategi program atau promkes itu apa ya? Saya nggak tahu nih kalau promkes. Kalau saya tahunya program kesehatan sih, tapi nggak tahu juga. Nanti Anda yang lebih paham ya. Kemudian RPJMN nih. Silakan Anda pelajari di tahun 2015. Kalau ini kan 2019, berarti sampai 2020 itu apa? RPJMN-nya. Kemudian ada juga penilaian dan juga pemantauan advokasi. Wow, ada hukum juga di sini ya. Kemudian tentang langkah cuci tangan. Nah, tadi ada nih tentang hari cuci tangan ataupun berkaitan dengan gerakan pertama cuci tangan ya kan. Kemudian nih nomor 8, dasar perancangan hari cuci tangan sedunia. Oh lah ini kan. Tadi ditanyakan adalah gerakan pertama, nah kalau ini harinya. Nah ini maksudnya dasar perancangan hari cuci tangan sedunia itu apa? Oke. Kemudian HKN. HKN itu apa? Kalau di sini JKN ya. Oh ada HKN, ada JKN mungkin. Kemudian program cerdik itu apa? Cerdik itu apa? Saya nggak paham nih cerdik apaan. Ya, Anda ada yang lebih paham nih. Kemudian nomor 11 ada SDGs. SDGs apa ya? Oke lah, lanjut aja. Kemudian nih ada visi misi. Nah tuh kan ada visi misi juga. Pokoknya tadi nih yang penyuluh apa tadi? Penyuluh kesmas ahli ya. Maaf ada sedikit serak karena tadi tuh ada FR banyak banget. Ini 8 video yang saya buat, jadi suara saya agak kayak gini ya. Kemudian ada imunisasi dasar tuh bagaimana ya. Kemudian posyandu yang berkaitan dengan posyandu. Kemudian Polindes ya, ini yang di desa ya kan. Ada juga desa siaga. Nah ini desa siaga itu gimana. Kemudian UKBM. UKBM. Kemudian negosiasi apaan nih maksudnya? Nggak paham nih negosiasi apaan, tapi Anda mungkin lebih paham ya. Nomor 19, manfaat kemitraan. Manfaat kemitraan, kemudian bentuk kemitraannya apa ya? Maksudnya mungkin kalau misalnya kemitraan di bidang kesehatan mungkin ya, jadi bisa promosi gitu kan, bisa dikasih obat gratis ataupun ya gitulah pokoknya. Ada mungkin nanti ada barang sampel gitu ya dimanfaatkan, misalnya kayak roti ibu hamil tuh. Roti ibu hamil biasanya kalau saya dikasih tuh, iya kan? Padahal itu sampel, makanan sampel. Kemudian nomor 21, prinsip pemberdayaan masyarakat itu apa? Ya, prinsip pemberdayaan masyarakat itu apa? Kemudian nomor 22, tujuan pemberdayaan masyarakat itu apa? Tujuan pemberdayaan kemudian prinsip. Beda ya antara prinsip dengan tujuan ya. Kemudian adalah PHBS. Nah, PHBS ini berarti singkatannya tentang apa nih? Singkatan apa gitu ya. Kemudian tahapan pemecahan masalah di bidang kesehatan. Apa ya? Tahapan pemecahan itu apa aja? Ada 1 sampai berapa gitu ya. Kalau saya nggak tahu nih tahapan-tahapannya apaan. Silakan Anda cari. Kemudian nomor 25 kombi. Maksudnya kombi ini apa ya? Kalau saya tahunya kombi itu merek obat ya. Kemudian nomor 26 metode PRA. Nah nih metode PRA itu apaan? Kemudian nomor 27 nih Precede ini bacanya gimana? Preset ya. Kemudian tahapan penyuluh kesehatan, karena ini tentang penyuluh kesehatan pertama, otomatis ya ada tahapan-tahapannya kan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun tentang kesehatan. Nah, tadi udah disebutin nih Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan.
Kemudian nomor 30 tentang MMD. MMD ya. Apa ya maksudnya ini? Singkatan dari apa? Silakan Anda cari ya. Nomor 31, media penyuluhan kesehatan itu apa? Medianya itu gimana? Entah itu dengan cara kertas, brosur, ataupun dengan LCD, dengan cara sosialisasi, dan lain-lain. Kemudian 32, sasaran penyuluhan kesehatan itu siapa? Ya kan? Ingat ya, ini harus diingat-ingat ya. Entah itu masyarakat biasa, entah itu orang lansia, dan segala macam. Kemudian macam-macam metode penyuluhan. Nah, ini kalau saya nggak paham nih metode-metode dalam penyuluhan itu apaan. Kemudian di 34, pengendalian penyakit tidak menular tuh gimana, dan penyakit menular tuh gimana juga. Gitu ya, ada pengendaliannya ya. Kemudian untuk nomor 35, promosi dan preventif berdasarkan Perpres JKN. Promosi ini juga pencegahannya yang berdasarkan Perpres JKN itu gimana. Oke. Kemudian untuk 36, P-proses. Apa nih P-proses? Mungkin ada terusannya nih, P-proses itu apa? Maksudnya kayak semacam singkatan gitu ya. Oke lah. Ini banyak banget ternyata ya. Nih, soal-soalnya seputar itu. Satu topik bisa jadi beberapa soal. Wow. Misalnya topik penilaian dan pemantauan advokasi. Nanti pertanyaannya, bisa siapa yang melakukan penilaian dan pemantauan advokasi? Tujuan dan atau sasarannya siapa dan seterusnya. Wow, keren banget nih pertanyaannya ya. Menjalar. Oke, langsung lagi. Ingat lagi, visi misi Kemenkes ya. Tadi udah disebutin menurut undang-undang sama dengan sama jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional, ingat ya, karena mungkin analis atau administrator kesehatan pertama dan juga penyuluh kesehatan pertama itu masuk ke jabatan fungsional, berarti Anda harus belajar juga jabatan fungsional nih tentang program kesehatan dari Kemenkes ya. Silakan Anda cari, saya belum menyediakan hal itu. Kemudian ada tentang media juga banyak, tadi udah disebutin juga. Konseling, kemitraan, advokasi, jabatan fungsional. Nah, ini komunikasi, BPJS, BPS, cerdik. Nah, ini tadi udah disebutin. Germas, gerakan masyarakat nih ya. Sistem dan metode penyuluhan ada yang masuk soal Kak. Ini tanya dia. Paling ingat ada pertanyaan tanggal 15 Oktober diperingati sebagai hari apa? Apa tuh, coba cari Anda nih. Ini udah ada pertanyaannya, 15 Oktober tuh hari apa? Terus ada pertanyaan HKN jatuh pada tanggal berapa? Tuh. Ini udah spesifik banget soalnya. Ya, silakan Anda pelajari aja. Oke, mungkin teman-teman itu dulu ya. Ini sudah banyak banget. Ini yang kalau saya rasa nih paling lengkap ya dari segi beberapa formasi kesehatan, dan ini tolong bisa disebarkan nanti untuk teman-teman kesehatan ya. Karena nanti ya teman-teman kan namanya persaingan kan ya. Kita nggak tahu, rezeki juga udah ada yang ngatur gitu. Tapi kalau misalnya Anda ya terserah Anda lah. Pokoknya saya di sini cuma berusaha untuk membantu teman-teman dari kesehatan berbagi FR aja sih ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa nih untuk share ya kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, ketemu lagi di FR selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.